Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, di dalam agama Islam sangat dilarang terhadap minuman khamar ataupun tuak dan jenis yang bisa memabukkan lainnya. Di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat terhadap orang yang buat khamar dan orang yang jualnya dan yang membeli dan juga orang yang meminumnya. Dan sabda Nabi terhadap orang tersebut, pada hari kiamat mereka yang meminum khamar akan berjalan dengan keadaan yang hitam mukanya dan juga merah kedua matanya, dan lidahnya akan memanjang sampai kedua susunya, dan dari mulutnya itu akan keluar nanah, dan para penghuni neraka lainnya akan sangat membencinya. Dan apabila sahabatku semuanya bertemu dengan orang mabuk, jangan sesekali memberikan salam kepadanya, dan jangan juga ziarah tatkala ia sakit, dan jangan disalatkan apabila ia mati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa orang tersebut seperti orang yang durhaka terhadap ibu bapanya. Dan barang siapa yang meminum khamar di dalam dunia ini, maka Allah akan mengharamkan atasnya syurga. Artinya Allah tidak akan memasukkannya ke dalam syurga, bahkan mencium bau syurga pun tak akan didapati. Dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang meminum khamar akan sangat busuk baunya, bahkan lebih busuk dari bau bangkai, pada saat ia keluar daripada kuburnya pada hari kiamat. Dan suatu kandil yang tergantung pada lehernya, dan juga satu guci pada tangannya, dan pada tubuhnya akan dipenuhi semua barang, dan pada dagingnya yaitu ular dan kala, dan lagi ia akan memakai kaus kaki yang terbuat dari api neraka. Maka dipanaskan kedua kaus itu sampai kepada otaknya, dan ia sekedudukan dengan Fir'aun, Haman dan Karun. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pun bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang minum khamar, walau hanya secuap nasi, maka akan dibinasakan atas tubuhnya dengan beberapa ular, kala dan limpan yang selalu menggigitnya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang menyampaikan hajat orang pemabuk, maka orang itu dianggap sudah merendahkan agama Islam. Dan barang siapa yang meminjamkan 1 dirham saja kepadanya, maka seseorang itu sudah membantu untuk membunuh seorang muslim yang saleh. Dan barang siapa yang menghalalkan khamar dan arak, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang selamanya. Cerita daripada Salma radhiyallahu anha, bahwa ia mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminum akan khamar, maka tiada diterima amalnya 7 hari, dan apabila hilang akalnya,
maka tiada diterima semua kebajikan yang ia perbuat dalam 40 hari. Dan apabila ia mati dalam 40 hari tersebut, maka anak dari Ibnu Mas'ud mendengar daripada Nabi Muhammad SAW, apabila seseorang mati di dalamnya sedangkan ia peminum khamar, maka Allah akan menyiksa ia dengan beberapa siksa dan akan dituliskan namanya pada papan di akhirat nanti. Sedangkan sembahyangnya, puasanya, sedekah akan ditolak mentah-mentah oleh Allah, melainkan ia dengan bertaubat. Dan sabda Nabi SAW, orang yang meminum khamar akan sangat cepat masuk neraka. Apabila ia berjalan di titik sirat, maka akan didorong oleh para malaikat agar cepat jatuh ke dalam neraka, dan ia akan disiksa habis-habisan oleh malaikat sampai selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang dipukul oleh malaikat terkupas kulitnya, maka akan digantikan dengan kulit yang baru, agar ia merasakan tersiksa lagi sangat menyakitkan. Dan apabila ia dahaga, ia akan meminta pada malaikat seteguk air. Lalu malaikat pun membawakan air kehidupan, yaitu tembaga yang hancur. Apabila ia meminumnya, maka akan rontok semua giginya. Apabila sampai ke dalam perutnya, maka air itu akan keluar lewat duburnya. Maka ia dikembalikan lagi seperti semula dan disiksa lagi sampai hari kiamat. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghafal 100 ayat daripada Al-Quran, sedangkan ia seorang peminum khamar, maka pada hari kiamat ia akan didatangkan per huruf daripada Al-Quran untuk menyumpahinya atau melaknat ia di hadapan Tuhan sekalian alam. Dan barang siapa yang disumpahi oleh Al-Quran, maka orang tersebut adalah orang celaka, na'udzubillah. Diceritakan daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, jauhkan olehmu akan arak, sebab ia membinasakanmu. Dahulu ada seseorang laki-laki yang selalu kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia dihampiri oleh seorang wanita yang sangat buruk perangainya. Ia berkata, aku datang akan engkau karena engkau menjanjikan bagiku. Lalu wanita itu mengajak laki-laki ke kamarnya, dan mereka pun masuk sambil mengunci pintu oleh wanita tersebut serta dibawakan kanak-kanak. Maka wanita itu pun berkata, aku panggil akan engkau untuk berzina denganku, atau engkau bunuh kanak-kanak ini, atau engkau minum arak ini. Jika engkau tidak mau mengerjakan salah satu daripada ini, maka tidak akan aku buka pintu, serta akan aku teriakkan bahwa engkau mau berzina denganku. Maka laki-laki itu pun berfikir, kalau aku bunuh kanak-kanak atau aku berzina, maka sangatlah besar dosaku. Maka tanpa pikir panjang lagi, ia langsung ambil satu gelas air tua dan meminumnya sampai habis, karena dia berfikir bahwa minum tua adalah sedikit dosanya. Pada saat selesai ia meminum semuanya, ia langsung membunuh anak itu dan berzina dengan wanita itu dalam keadaan mabuk. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, maka jauhkan olehmu akan minuman arak atau jenis yang bisa memabukkan, karena iman kita tidak akan bisa menyatu dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya inilah yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.